lagi viral fans Liverpool yang lagi marah-marah, lagi tantrum gitu kan. Jadi dia teriak-teriak tuh di podcastnya gitu kan. Siapa tim Premier League yang bisa nyalip Liverpool gitu kan. Terus di situ juga dia bilang katanya, pokoknya Liverpool nih kan kenapa dia buka store di Indonesia karena fans Liverpool pada beli yang asli, terus kayak fans MU miskin katanya. Terus yang terakhir dia bilang Liverpool bakal juara Premier League kalau enggak Arne Slot gue tit gitu kan. Wanjay kata gue, orang ini kayaknya kocak juga gitu ya. Awalnya gue pikir dipancing gitu kan, jadi akhirnya gue lihat tuh full video di YouTube-nya gitu kan. Ya ternyata emang sampah aja gitu kan, nggak ada isinya gitu. Jadi ngomongnya ngenyek aja udah gitu kan. Terus karena lawan bicaranya juga fans MU gitu, jadi kayak kesempatan buat dia kayak menginjak-injak gitu kan. Padahal ya santai aja kali gitu kan. Main bola kadang di atas kadang di bawah, dan Liverpool juga emang kesulitan terus kalau lawan MU gitu kan. 2 tahun terakhir juga, tahun kemarin kita kalah di Piala FA, tahun ini juga kemarin kita ditahan imbang gitu kan. Jadi ya ngapain lah selebay itu gitu kan, santai aja gitu kan. Namanya juga sepak bola gitu. Terus kita supporter juga ya nikmatin aja pertandingan sepak bola gitu. Ya kalau ledek-ledekan sih biasa ya menurut gua. Karena pasti ada aja lah, kalau gue juga ketemu teman gue, kalau misalkan habis ngalahin Chelsea atau Arsenal, ya gue ledekin bentar, udah itu selesai udah gitu. Ya cuma ledek-ledekan biasa gitu, nggak perlu tantrum sampai sebegitu lebaynya gitu kan. Itu terus gimana ya, sebenarnya terserah dia juga sih, konten-konten dia gitu kan, image-image dia gitu. Cuma ya itu dia pakai embel-embel Liverpool gitu kan, jadi kayak mengganggu apa ya, mengganggu image fans Liverpool yang kalem gitu, yang tenang gitu, nggak banyak cincong kayak dia gitu. Ya ini adalah contoh satu dari sekian banyak. Nah ini satu orang yang menyebalkan itu yang kayak gitu kan. Jadi ya ini cuma satu dari sekian banyak gitu. Jadi kita fans Liverpool nggak ada yang kayak gitu. Kita semua kalem gitu kan. Kita semua realistis, terus support juga gitu kan. Jadi gue mau bantah yang pertama, gue setuju nih sama statement-statement dia. Yang pertama soal ngatain miskin karena nggak beli jersey asli. Menurut gue semua orang punya kemampuan finansial masing-masing gitu ya. Jadi iya kalau misalkan belum mampu beli yang original ya mau gimana lagi gitu kan. Dia emang pengen banget support klubnya gitu, pengen banget nih pakai jersey kebanggaan. Cuma finansialnya nggak cukup, ya mau gimana. Makanya gue sih kadang suka ngomong kalau di konten gue yang dulu tuh, galeri jersey Liverpool, gue selalu bilang kalau misalkan lu nggak bisa beli jersey yang season ini, beli aja yang season sebelumnya gitu kan, yang lagi diskon atau enggak yang second bekas orang, itu kan harganya udah turun jauh tuh. Itu harganya bisa jauh lebih murah daripada lu beli yang season sekarang, apalagi yang baru, yang second juga pasti masih mahal gitu. Jadi kalau mau support Liverpool nggak apa-apa, pakai yang tahun-tahun sebelumnya juga nggak apa-apa gitu. Justru dengan lu beli jersey original yang asli gitu kan, yang original ya asli gitu ya, yang asli tapi second ya nggak apa-apa. Itu adalah suatu bentuk apa ya, perjuangan lu untuk bisa support Liverpool dengan cara membeli yang original gitu. Itu gue respect banget sama orang-orang kayak itu gitu kan. Jadi ya dia berusaha gitu, terus mampunya beli yang sebelum-sebelumnya ya nggak apa-apa gitu. Itu keren menurut gue gitu. Kalau misalkan kalian emang punya budgetnya, soalnya kan kadang kalau jersey KW itu setahu gue harganya seratusan gitu kan. Seratusan lu tambah 100 lagi bisa dapet tuh jersey Liverpool juga gitu kan, yang original, yang second, yang berapa tahun sebelumnya lah, mungkin yang 2015 atau 2016 gitu kan. Tapi kan yang penting original gitu, dan kalian makainya pun bangga gitu. Sama kayak gue waktu pertama kali gue punya jersey original gitu. Waktu itu gue pikir satu aja udah cukup lah gitu. Yang penting gue punya jersey original, satu cukup gitu. Dan ternyata kesini-sini gue punya finansial yang lebih, jadi bisa beli lagi gitu. Kayak gitu sih sebetulnya. Jadi jangan ngatain orang miskin lah gitu. Lu juga kayaknya, kata teman-teman gue sih, yang dia pakai itu bukan yang original gitu. Jadi kok bisa gitu dengan apa ya? Dengan gagahnya dia bilang karena fansnya miskin gitu. Padahal dia sendiri pakai bajunya yang KW gitu. Jadi ya diam aja lah gitu, nggak usah
banyak cincong kayak gitu gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua soal yaitu yang nggak ada tim yang bisa nyalip Liverpool. Oh, perjalanan masih jauh bro. Terus kedalaman squad kita juga nggak sekuat itu gitu kan. Lihat aja pemain lapis duanya tuh tidak sebanyak Chelsea itu yang skuadnya sampai puluhan orang gitu kan. Nah itu tuh bagusnya Chelsea tuh gitu, dia punya banyak pemain jadi skuad kedalamannya juga kuat gitu. Nah kita Liverpool lapis duanya paling ngambil dari akademi gitu kan. Jadi itu masih riskan menurut gua gitu, walaupun pemain akademinya juga bagus gitu. Dan pinternya Arne Slot tuh dia ngerotasi pemainnya cepet gitu. Jadi pemain-pemain inti yang sekiranya apa ya gampang cedera gitu, jadi dia ganti di menit 70-an gitu, terus dia tarik gitu. Dan pemain Liverpoolnya juga udah tahu gitu, kalau misalkan ditarik tuh bukan karena permainannya jelek, tapi supaya tetap fit untuk pertandingan selanjutnya. Karena Liverpool masih di 4 kompetisi nih, semuanya masih jalan gitu. Itu yang pertama gitu kan, tentang kedalaman squad. Terus yang kedua, tentang cedera gitu. Ya itu, badai cedera, untungnya Arne Slot nih rotasinya cepet gitu kan. Jadi ya ada yang cedera juga nggak separah itu gitu. Jadi recovery-nya juga cepet. Terus dia juga mencegah pemain yang gampang cedera, jadi ditarik cepat keluar. Kayak Jota juga kan, ya mungkin 20 menit dimaininnya gitu kan. Chiesa juga sama gitu. Jadi di pertandingan yang tidak terlalu berat, jadi dimainin jadi starter. Tapi kalau misalkan pertandingan yang intensitasnya tinggi, ya dia jadiin super sub gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ya kita tahulah Liverpool berapa kali gitu ada di posisi pertama, terus akhirnya kena badai cedera, nggak ada pemain pengganti karena nggak beli pemain, dan akhirnya ya drop gitu. Itu udah beberapa kali lah, dan ya kita tahu gitu. Jadi kalau misalkan Liverpool akhirnya nggak juara Liga Inggris ya udah nggak apa-apa gitu kan. Jangan sampai ngatain Arne Slot ngelatih Persija aja lah. Wah, apa sih gitu kan. Ini adalah musim pertamanya Arne Slot gitu. Jadi ini gue yakin kalian semua fans Liverpool nggak ada tuh yang berekspektasi kalau dia bakal luar biasa ini gitu. Gue yakin begitu Klopp mengumumkan pengunduran diri, yang ada di otak kita tuh pasti cuma satu, oh pelatih baru pasti beradaptasi. Oh berarti Liverpool akan kayak dulu lagi nih. Jadi mungkin kesulitan masuk 4 besar gitu kan, dan lain sebagainya. Karena ya itu tadi, pelatih baru tuh harus adaptasi gitu kan. Ya itu pengalaman kita sebelumnya kayak gitu kan. Nah, sekarang datang Arne Slot nih, yang tiba-tiba di luar ekspektasi kita semua, dan jauh melampaui ekspektasi kita semua gitu kan. Ya ini udah luar biasa banget gitu. Carabao masuk final, Liga Inggris kita peringkat pertama, Champions League juga udah tinggal nunggu babak 16 besar gitu kan. Terus FA Cup juga kita masih lanjut terus gitu. Jadi menurut gue ini adalah pencapaian yang melampaui batas sih menurut gue. Arne Slot luar biasa gitu. Jadi kalau misalkan dia emang gagal di Premier League, ya udah, masih ada tahun depan gitu. Belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin Arne Slot juga bakal request ke manajemen nih, kita di pertengahan musim tuh harus beli pemain karena kedalaman squad bla 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 dan lain sebagainya lah gitu. Jadi butuh pelapis yang tepat gitu. Supaya manajemen juga ngeluarin dananya gitu kan. Ya itulah. Ya mudah-mudahan aja Liverpool juara gitu kan. Menurut gue sih kemungkinan juaranya besar, ya kita harus tetap support gitu ya. Tapi kalau misalkan sampai nggak juara juga ya udah apa-apa gitu. Nggak usah ngenyek kayak orang tadi gitu kan. Nah itu terus apa lagi ya? Ya itu sih paling menurut gue. Dan yang pengen gue tekankan gitu kan. Jadi sebenarnya jadi fans Liverpool tuh bukan cuma tentang sepak bola gitu kan. Kita tuh kenal yang namanya YNWA gitu. You'll never walk alone. Itu adalah core value-nya kita gitu kan. Di sini tuh ada nilai-nilai apa ya, kebersamaan, inklusivitas gitu kan, nilai kemanusiaan gitu. Jadi yang dia lakukan di situ tuh sama sekali tidak mencerminkan spirit Liverpool gitu. Jadi buat kalian yang mau jadi fans Liverpool, sorry kalau misalkan itu adalah contoh yang menyebalkannya gitu kan. Sebenarnya kita fans Liverpool tuh apa ya? Sama Liverpoolnya sendiri kita sering diingatkan gitu tentang this is not this is not about just football gitu. It's all about human being gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian nonton YouTube-nya Liverpool tuh, kalian bisa lihat banyak sekali kontennya Liverpool yang ngomongin soal
kemanusiaan. Jadi mereka sering banget tuh visit ke rumah sakit gitu kan, terus kayak ngasih surprise ke anak-anak yang membutuhkan gitu kan. Terakhir kita tahulah Isaac gitu kan, dia dengan keterbatasannya, terus sama Liverpool gimana dia apa ya, disupport gitu kan, dikasih kesempatan untuk datang ke Anfield gitu kan, ngerasain atmosfer Anfield, dan seluruh supporter Liverpool di Anfield juga respect tuh sama dia gitu kan. Itu keren banget kan. Terus terakhir 2 minggu lalu juga gue nonton Cody Gakpo tuh ngomongin tentang mental health gitu kan. Terus ada lagi Dear Liverpool tuh, kalian harus nonton. Cari aja di YouTube Dear Liverpool, itu adalah konten yang wah menyentuh banget sih menurut gua. Jadi dia ngasih apa ya? Ngasih bentuk penghormatan ke orang yang udah berbaik hati gitu, menolong sesama gitu, dan ya yang kayak gitu-gitu gitu. Nah, itulah Liverpool gitu. Jadi Liverpool tuh bukan cuma tentang sepak bola gitu. Ini tentang apa ya? Kayak koneksi antara kita sesama manusia gitu. Jadi itulah makanya kenapa gue secinta itu sama Liverpool. Karena bukan hanya tentang main bolanya ya udah cuma sebentar itu doang gitu kan. Tapi di balik semua itu tuh kita menjadi manusia yang seutuhnya. Gimana jadi manusia yang saling support, saling membantu, dan lain sebagainya gitu kan. Makanya apa ya? Tadi gue mau oh ya, terus Liverpool juga nggak cuma ngomongin tentang ke fansnya juga, tapi kan ke pemain juga nih, kita jadi tahu, oh ternyata di luar lapang tuh pemain kayak gimana, kayak round table, terus a day with gitu kan. Itu kan konten-konten yang bikin kita deket sama pemain gitu, dan kita lihat sendiri tuh pemain jadi pemain bola ya udah di hari itu aja gitu. Ya di hari-hari biasa sih mereka latihan doang gitu kan. Tapi di luar itu kan mereka Jota tukang main PS, terus ada yang hobinya baca buku gitu kan. Terus yoga tuh kayak Muhammad Salah dan lain sebagainya gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi ya gue sangat menyayangkan tuh ada fans Liverpool yang kayak gitu. Sayangnya viral gitu kan, jadi nyebelin aja gitu, kayak lalu ini lu kayak gini nggak gitu kan, jadi gue kayak ikutan dituduh-tuduh, padahal ya santai aja gitu kan, itu cuma dia doang yang kayak gitu, dan dari sumur hidup gue gitu kan nggak pernah tuh gue lihat ada orang kayak gitu, dia doang tuh, dan sialnya viral lagi kan. Jadi seolah-olah oh fans Liverpool sekarang kayak gini nih, oh fans Liverpool sekarang songong nih, mentang-mentang di atas gitu kan. Enggak, itu dia doang gitu ya. Jadi ya buat yang baru mau ngefans sama Liverpool, welcome to Liverpool gitu kan. Itu cuma ya satu doang lah gitu yang menyebalkan kayak gitu, jangan dianggap. Ya selamat datang di Liverpool, kita support bareng Liverpool. Terus ya itu pesan gue, jangan cuma nonton pas ya kalau bisa gitu ya, ya kita support lah tiap pertandingan Liverpool gitu kan. Nah di luar itu coba deh nonton YouTube-nya gitu kan. Kadang kan ada tuh momen dimana Liverpool nggak main kan, kadang kan ada international break. Nah nontonin aja YouTube-nya, itu seru tuh, banyak tuh konten-konten yang lucu, yang seru gitu kan, yang menarik juga, yang menyentuh pun ada gitu. Jadi ya selama minggu kosong itu gimana caranya supaya kita tetap terkoneksi sama Liverpool, ya udah nonton kontennya aja gitu. Oke, mungkin video kali ini itu dulu nih yang gue bahas. Ini curcol aja sih, kayak meluapkan kekesalan gue gitu, kayak padahal teman-teman gue konten kreator yang lain tuh gue seneng banget tuh, udah mulai bermunculan gitu. Jadi kayak ngenalin Liverpool, terus yang ngingetin terus Liverpool setiap minggu gitu kan. Kita support bareng, kita nyemangatin Liverpool gitu. Tiba-tiba ada yang kayak begitu gitu. Jadi ya tapi nggak apa-apa, itu cuma sebentar doang, cuma selewat doang. Jadi buat teman-teman konten kreator yang lain, gue respect banget. Gue seneng banget punya teman kayak kalian gitu kan. Dan ya gue berharap kalian sukses gitu, dan makin banyak nih fans Liverpool baru yang join gitu. Jadi kita mulai kalahin engagement-nya MU. Oh iya, dia bilang di situ engagement MU tuh kayak udah kalah gitu. Enggak. Engagement MU tuh emang nggak bisa dipungkiri, dia tinggi banget gitu kan. Makanya sekarang tiap ada kuis lah, atau tiap ada hadiah apapun itu gitu kan, pasti ke Old Trafford gitu. Pasti hadiahnya jersey MU gitu kan. Terus kalian mau ke store manapun, yang selalu ada tuh apa? Jersey MU gitu. Itu saking apa ya, kuatnya engagement para fans MU gitu. Dan itu tuh udah dibangun dari puluhan tahun lalu gitu kan. Dari waktu mereka lagi bagus-bagusnya, nah fans-fans baru masuk kan tuh. Dan sekarang mereka udah pada gede nih gitu kan. Jadi mereka support terus kan. Jadi beli jersey-nya lah, beli aksesorisnya dan lain sebagainya. Nah, kita juga sama nih, mumpung Liverpool lagi bagus-bagusnya dalam berapa ya? Mungkin 6 tahun terakhir gitu ya.
lagi bagus-bagusnya gitu kan. Jadi ya udah kita tarik banyak nih yang mau jadi fans Liverpool supaya nanti ke depannya Liverpool udah kuat nih, engagementnya bagus. Jadi kalau ada yang ngadain kuis jalan-jalan ke London ya ke Liverpool gitu kan hadiahnya. Terus kalau ada hadiah dari video kayak atau dari apa mana-mana kayak itu hadiahnya jersey Liverpool gitu kan. Ya berharap kayak gitu sih gua. Jadi ya kita dukung aja lah supaya Liverpool berkembang dan fansnya juga makin banyak supaya dia datang ke Indonesia. Oke, thank you so much yang udah nonton. See you next time. God bless you. You'll never walk alone. Liverpool FC.